Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pengembangan kurikulum dengan anggota kelompok saya sendiri, Winda Sutriatnaning Tias, dan rekan saya, Widya Ningrum. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul Inovasi Kurikulum dalam Dimensi Tahapan Pengembangan Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, tahap-tahap dalam pengembangan kurikulum yang pertama ada perencanaan. Berdasarkan tahapan pertama yaitu perencanaan dalam pengembangan kurikulum mulai dari perencanaan umum atau silabus sampai dengan perencanaan khusus RPP dalam berbagai kegiatan, contohnya intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler, sesuai dengan organisasi kurikulum yang diinginkan. Perencanaan meliputi bahan atau materi pembelajaran, strategi penyampaian, sistem penilaian, sarana dan prasarana, biaya, serta cara-cara penyampaian kepada guru-guru agar mereka dapat menggunakannya. Perencanaan sudah disusun kemudian diuji coba. Uji coba bertujuan untuk menguji perencanaan kurikulum yang telah disusun sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di lapangan. Perencanaan kurikulum juga berarti perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Dalam tahap perencanaan terdapat 3 kegiatan, yaitu yang pertama ada perencanaan strategis. Perencanaan ini dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka perumusan standar kompetensi, penetapan isi dan struktur program, serta penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum serta secara keseluruhan. Yang kedua ada perencanaan program, di mana perencanaan ini dipahami sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun kompetensi dasar dan menetapkan materi atau pokok bahasan pada setiap mata pelajaran. Dan yang ketiga ada perencanaan dan kegiatan pembelajaran. Perencanaan ini dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka implementasi pembelajaran yang terdiri atas menyusun indikator pencapaian kompetensi, menentukan materi, menentukan strategi pembelajaran, dan menetapkan alat evaluasi pembelajaran yang akan digunakan. Saya akan masuk pada pembahasan mengenai tahap pengorganisasian dalam pengembangan kurikulum. Seperti yang kita tahu, pengorganisasian pengembangan kurikulum bisa kita artikan sebagai sebuah pola atau bentuk bahan pengajaran disusun dan disampaikan kepada murid-murid. Merupakan suatu dasar yang penting sekali dalam pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum berupa kerangka program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Organisasi kurikulum ini dibedakan menjadi 2, yaitu secara yang pertama ada struktur horizontal yang berhubungan dengan penyusunan bahan pengajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, struktur vertikal yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Misalnya, pelaksanaan dengan sistem kelas, tanpa kelas, atau gabungan. Selanjutnya, waktunya menggunakan semester atau catur bulan, dan juga pembagian waktu pada masing-masing jenjang kelas, dan lamanya pada masing-masing jenjang kelas, dan lamanya pada masing-masing bidang studi. Nah, pada struktur horizontal ini dalam organisasi kurikulum atau pengorganisasian pengembangan kurikulum adalah suatu bentuk penyusunan bahan pengajaran yang akan disampaikan kepada siswa yang saya jelaskan tadi, di mana dalam kaitannya struktur horizontal ini terdapat 3 macam penyusunan kurikulum, atau ketiganya ini ialah yang pertama ada separate subject kurikulum, ada correlated kurikulum, integrated kurikulum, dan core kurikulum. Pada tahap penjelasan, separate subject kurikulum ini menekankan pada penyajian bahan pelajaran dalam bentuk bidang studi atau mata pelajaran. Pada masing-masing mata pelajaran ini ditetapkan berdasarkan disiplin keilmuan. Isinya ialah pengetahuan yang telah tersusun secara logis dan sistematis dari masing-masing bidang keilmuan. Tidak ada pengaitan antar satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Model separate subject kurikulum ini memiliki sejumlah kelebihan, di mana yang pertama ada bahan pelajaran tersajikan secara logis dan sistematis. Yang kedua ada organisasi kurikulum sederhana serta mudah direncanakan dan dilaksanakan. Dan yang ketiga kurikulum mudah dinilai. Yang keempat memudahkan guru sebagai pelaksana kurikulum. Kurikulum ini juga dipakai di perguruan tinggi.
kurikulum ini mudah diubah-ubah. Selanjutnya, kurikulum ini juga memiliki kekurangan, yaitu sebagai berikut. Mata pelajarannya terpisah-pisah. Selanjutnya ada kurang memperhatikan masalah kehidupan sehari-hari. Selanjutnya cenderung statis dan ketinggalan zaman, dan tujuan kurikulum sangat terbatas. Selanjutnya pada correlated curriculum. Pada correlated curriculum ini dikembangkan dengan semangat menata atau mengelola keterhubungan antar berbagai mata pelajaran. Hal ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa tak ada satu fenomena pun yang terlepas dan fenomena lainnya. Tidak mungkin kita membicarakan suatu mata pelajaran tanpa menyinggung sama sekali mata pelajaran yang lain. Untuk itulah diperlukan kurikulum yang dapat memberikan pengalaman belajar yang dapat menghubungkan satu pelajaran dengan pelajaran yang lainnya. Kurikulum ini diharapkan dapat membantu membangun keterpaduan pengetahuan dan pengalaman belajar yang diperolehnya. Kelebihan ini yang pertama ada mendukung keutuhan pengetahuan dan pengalaman belajar murid, memungkinkan penerapan hasil belajar yang fungsional. Yang ketiga, meningkatkan minat belajar siswa. Selanjutnya, untuk kekurangan correlated curriculum ini ada kurikulum masih bersifat subject centered. Yang kedua, kurang memberikan pengetahuan yang sistematis dan mendalam. Dan yang ketiga, menuntut pendekatan interdisipliner. Yang ketiga, ada integrated curriculum, di mana integrated curriculum ini memiliki ciri-ciri tidak memiliki batas. Semua mata pelajaran dilebur menjadi satu dalam bentuk unit sehingga tidak kelihatan lagi keterpisahannya. Integrated curriculum tidak sekedar berupa keterpaduan bentuk yang melebur berbagai mata pelajaran, melainkan juga aspek tujuan yang akan dicapai dalam belajar. Melalui keterpaduan diharapkan dapat terbentuk pula keutuhan kepribadian anak didik yang sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, apa yang diajarkan di sekolah harus benar-benar disesuaikan dengan situasi masalah dan kebutuhan kehidupan di masyarakat, baik sekarang maupun yang akan datang. Selanjutnya, yaitu kurikulum inti atau core curriculum. Inti ini menggunakan bahan dari segala disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, ciri-ciri untuk core curriculum ini yang pertama ada merupakan rangkaian pengalaman yang saling berkaitan, direncanakan secara kontinu terus-menerus sebelum dan selama disajikan, didasarkan atas masalah atau problema, bersifat pribadi dan sosial dan diperuntukkan bagi semua siswa. Core ini dilakukan organisasi kurikulum yang terpadu dan diberikan dalam kelas dalam periode yang agak panjang, misalnya 2 jam berturut-turut. Oke, yang selanjutnya yaitu implementasi. Implementasi yaitu proses menerapkan rencana kurikulum dalam bentuk pembelajaran yang melibatkan interaksi siswa dengan guru dalam konteks lingkungan sekolah baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sistem implementasi kurikulum terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan berinteraksi. Masing-masing komponen disusun dan dirancang secara bertahap dan berkesinambungan yang berorientasi pada pelaksanaan kurikulum di lapangan, yaitu kondisi nyata proses pendidikan yang mengarah kepada operasional dan dikembangkan secara komprehensif. Implementasi kurikulum adalah sebuah bagian dari proses atau tahapan pemberlakuan sebuah kurikulum, khususnya terhadap kurikulum baru atau yang telah diperbarui atau diinovasi, serta juga dapat diberlakukan terhadap kurikulum yang dikembangkan. Sebuah kurikulum, khususnya kurikulum baru, harus melewati beberapa tahapan sampai dengan dievaluasi. Implementasi pada tahap pengembangan kurikulum mencakup 3 kegiatan pokok, yaitu ada pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Yang pertama ada pengembangan program, itu mencakup program tahunan, semester atau caturwulan, bulanan, mingguan, dan harian. Selain itu juga ada program bimbingan dan konseling atau program remedial. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir ada evaluasi proses yang
evaluasi proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum serta penilaian akhir catur bulan atau semester serta penilaian akhir formatif dan sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Masuk pada tahap evaluasi dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi adalah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Secara umum, evaluasi atau penilaian adalah sebuah proses sistematis pengumpulan informasi baik berupa angka ataupun deskripsi verbal, analisis, dan interpretasi informasi untuk memberikan keputusan terhadap kualitas hasil kerja. Kedudukan evaluasi dalam pencapaian tujuan suatu program memegang peranan yang sangat penting sebagai umpan balik terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Apakah program tersebut mampu melahirkan suatu perubahan yang lebih baik atau masih membutuhkan perbaikan untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Menurut para ahli, ada beberapa model evaluasi kurikulum yang bisa dilakukan atau dijadikan rujukan dalam melakukan evaluasi. Yang pertama ada model diskrepansi. Model diskrepansi ini dianggap relatif sederhana untuk melihat adanya ketidaksesuaian antara dua hal yang seharusnya, idealnya, harapannya sama. Adapun objek sasaran model ini ada 5 aspek, yaitu yang pertama ada aspek desain, yaitu rancangan kegiatan atau program kerja. Yang kedua ada aspek installation atau program penyediaan perangkat perlengkapan yang dibutuhkan program agar program dilaksanakan. Yang ketiga ada aspek proses, di mana proses pelaksanaan program. Selanjutnya ada aspek produk atau hasil program yang dievaluasi apakah tujuan atau target program bisa tercapai. Selanjutnya ada cost atau biaya atau juga bisa kita sebut dengan pengeluaran. Di sini apa yang diharapkan bisa tergapai dari pelaksanaan program tersebut. Selanjutnya di sini ada model kontenan stake. Model kontenan ini adalah model pertama evaluasi kurikulum yang dikembangkan oleh penemunya yang bernama Stake. Kontenan artinya keseluruhan, sedangkan pengertian lain adalah sesuatu yang disenangi. Oleh karena itu, Hasan mengatakan bahwa model kontenan Stake ini tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang mutlak, mempunyai keyakinan bahwa suatu evaluasi haruslah memberikan deskripsi dan pertimbangan sepenuhnya mengenai evaluan. Dalam model ini, Stake sangat menekankan peran evaluator dalam mengembangkan tujuan kurikulum menjadi tujuan khusus yang terukur. Model kontenan Stake ini terdiri atas 2 matriks, yaitu matriks deskripsi dan matriks pertimbangan. Pada matriks deskripsi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sesuatu yang direncanakan pengembang kurikulum atau program seperti dalam kata SP, kurikulum tersebut adalah kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Pada matriks pertimbangan adalah evaluator melakukan pertimbangan diri dari apa yang telah dilakukan dari kategori yang pertama. Yang ketiga ada model CIPP. Model CIPP ini berorientasi pada suatu putusan tujuannya, yaitu adalah untuk membantu administrator atau kepala sekolah dan guru konteksnya di dalam membuat keputusan. Sementara menurut Stulbem dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki. Ada beberapa komponen atau dimensi model CIPP ini yang meliputi konteks, input, proses, dan produk. Untuk yang pertama ada konteks evaluasi atau evaluasi konteks. Yang kedua ada evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluan. Nah, dengan demikian, evaluator akan dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya ada input evaluasi atau evaluasi masukan. Di sini, evaluasi ini membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, dan apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada proses evaluasi atau evaluasi proses. Evaluasi ini digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan selama tahap implementasi dan untuk mengetahui proses sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan apa yang perlu diperbaiki. Yang terakhir ada produk evaluasi atau evaluasi hasil. Dari hasil evaluasi proses diharapkan dapat membantu pimpinan atau guru untuk membuat keputusan selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau ada penjelasan yang kurang berkenan di hati
Teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.